Oke, langsung aja yuk kita bahas. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah ceramah dari Syekh Imran Hussein tentang topik yang penting banget dan sering jadi perdebatan dalam Islam, yaitu larangan bunga atau yang kita kenal sebagai riba. Kita akan coba bongkar argumen-argumen utamanya satu persatu. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan fokus ke 5 poin utama. Kita mulai dari peringatan kenabian yang jadi landasan argumennya, terus kita cari tahu apa sih definisi riba itu, apa bedanya sama bisnis yang halal, kita juga akan dalami konsep uang asli versus uang palsu, dan terakhir kita lihat pandangannya tentang bagaimana riba sudah menguasai dunia kita sekarang. Oke, yang pertama dan yang paling penting buat kita pahami dulu, narasumber di sini membingkai riba itu bukan cuma sekedar aturan soal duit, tapi ini masalah spiritual yang, wah, serius banget. Wow, ini pernyataan yang kuat banget ya dari sang narasumber untuk nunjukin betapa seriusnya topik ini. Mengonsumsi riba itu disamakan dengan melakukan zina atau perzinahan sebanyak 36 kali. Menurut beliau, ini perbandingan yang nggak bisa dianggap enteng sama sekali. Iya, 36 kali. Angka ini sengaja banget ditekankan untuk nunjukin betapa beratnya dosa riba dari sudut pandang narasumber. Ini menempatkan riba sebagai salah satu pelanggaran yang paling serius. Jadi, poin krusialnya adalah larangan ini tuh sifatnya menyeluruh. Menurut Syekh Imran Hussein, ini bukan cuma soal si pemberi pinjaman aja, tapi semua orang yang terlibat dalam rantai transaksi itu, dari yang ngasih, yang nerima, yang catet, sampai saksinya, semuanya dianggap sama-sama kena getahnya. Oke, setelah kita tahu kenapa ini dianggap serius banget, sekarang pertanyaannya, apa sih riba itu sebenarnya? Yuk kita bedah definisi dasarnya menurut ceramah ini. Gini, simpelnya, menurut narasumber, riba itu ya prinsip di mana uang dipinjamkan dan harus balik dengan bunga. Ide dasarnya adalah uang itu sendiri nggak bisa beranak pinak atau nambah nilainya cuma karena waktu berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kontrasnya tuh jelas banget. Sedekah itu kan tindakan memberi tanpa mengharap imbalan apapun. Sebaliknya, riba menurut beliau adalah tindakan mengambil tanpa memberi nilai apapun yang nyata. Beliau ngasih perumpamaan yang gampang banget dimengerti. Bayangin aja ada ember isi air, tapi bocor. Mau lubangnya gede atau sekecil jarum sekalipun, ujung-ujungnya gimana? Ya semua airnya pasti bakal habis juga kan? Nah, begitulah riba katanya, bakal menguras kekayaan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke perbedaan utama yang ditekankan banget sama narasumber. Kenapa sih pinjam-meminjam uang pakai bunga itu nggak dianggap bisnis yang sah dari sudut pandang ini? Nah, ini dia nih, inti argumennya. Kalau bisnis yang halal, katanya, ya harus siap sama risikonya. Bisa untung, bisa juga rugi, ada ketidakpastian di sana. Beda banget sama riba, yang dari awal udah dirancang untuk ngilangin risiko buat si pemberi pinjaman dan mastiin dia pasti untung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang, wah ini makin dalam lagi pembahasannya. Narasumber berpendapat kalau larangan riba itu ternyata nyambung banget sama jenis uang yang kita pakai. Jadi, narasumber ini nunjukin ada 6 komoditas yang dulu dipakai sebagai uang di zaman Nabi. Ada emas, perak, gandum, dan lainnya. Poin utamanya apa? Semuanya ini punya nilai intrinsik. Artinya, nilai barang itu ya ada di barangnya itu sendiri, bukan cuma secari kertas. Untuk ngejelasin ini, beliau pakai contoh yang gampang banget dipahami. Dulu nih, katanya, tahun 1948, $1 itu bisa dapat 100 buah jeruk. Sekarang, buat beli 1 jeruk aja nggak cukup. Ini cara beliau nunjukin kalau uang modern, yang beliau sebut uang palsu, itu emang sengaja dirancang biar nilainya turun terus. Beda sama uang asli kayak emas. Dan inilah pandangan beliau yang paling lugas dan tanpa basa-basi soal uang modern. Uang kertas, uang elektronik, sampai kripto, semuanya dianggap sebagai sistem yang palsu, curang, dan secara fundamental tidak sah dari sudut pandang agamanya. Oke, dari sini pembahasannya jadi makin luas lagi nih. Kita ngomongin soal konsekuensi global dan eskatologis dari riba, seperti yang dijelaskan di ceramahnya. Buat yang mungkin belum tahu ya, eskatologi itu studi tentang akhir zaman. Keyakinan narasumber ini diperkuat sama kutipan ini. Intinya, akan datang suatu masa di mana riba itu ada di mana-mana, nggak bisa dihindari lagi. Menurut beliau, bahkan kalau kita mati-matian mencoba menghindar, debunya aja tuh tetap bakal nempel ke kita.
Nah, slide ini nunjukin kerangka berpikir beliau tentang rencana besar di balik semua ini. Menurut pandangannya ya, sejarah moneter global itu ada polanya. Dulu ada Pax Britannica atau kekuasaan Inggris, sekarang kita di era Pax Americana atau kekuasaan Amerika yang beliau yakini semua ini sedang mempersiapkan jalan untuk sebuah tatanan dunia terakhir. Penting banget untuk dicatat, ini adalah interpretasi spesifik dari narasumber tentang sejarah dan masa depan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang benar-benar jadi inti dari ceramah ini dan pastinya bikin kita mikir. Menurut sumber ini, kalau uang kita memang sengaja dibuat untuk terus kehilangan nilainya, lalu apa dong tujuan sebenarnya?